Nah, ketika masuk, selimutnya diambil, cuman yang ditutupi mukanya, Bu. Yang nampak itu yang belakang, percuma kan? Nah, jadi ibu-ibu kalau punya menantunya atau ibu nggak sama bapak, jangan sekali-kali masuk ke kamar anak. Kenapa ya takut kayak gini? Selamat dunia dan akhirat. Jadi ada doa yang menunjukkan keselamatan dunia dan akhirat. Apa tujuan kita hidup di dunia ini? Kalau bukan untuk selamat dunia dan akhirat. Di dunia selamat, di akhirat selamat. Di dunia selamat, di akhirat tidak, percuma. Sebab itu ketika ada orang mengucapkan salam, hukum mengucapkan salam itu sunnah. Tapi dijawabnya dengan hukum wajib. Satu. Yang kedua, warahmatullahi. Dan semoga rahmat Allah memberkahi ibu-ibu semua. Tidak ada yang bisa menandingi nilai rahmat Allah daripada segala-galanya. Kita melakukan dosa, bisa dengan rahmat Allah dimasukkan surganya. Apalagi kita yang berusaha melaksanakan ibadah, insya Allah dengan rahmatnya kita bisa masuk surga. Kita yang beribadah, kalau Allah tidak memberikan rahmat atas ibadah yang kita lakukan, tidak menutup kemungkinan kita bisa menjadi ahli neraka. Na'udzubillah. Sebab itu ketika ada seseorang mengucapkan salam, yang di dalam salam itu ada warahmatullahinya, maka perlu kiranya kita menjawab dengan baik. Yang ketiga, wabarakatuh. Apa berkah itu? Berkah itu bukan oleh-oleh ketika di maulidan. Maulidan biasanya ada jajan rebutan dibawa pulang, atau ketika tahlilan, makanan nasi dan sebagainya dibawa pulang, itu berkah kata orang kampung. Tapi yang dimaksud dengan berkah atau barokah adalah khairun ilahiyun, kebaikan yang sifatnya ketuhanan yang diberikan kepada hambanya, sehingga hamba ini mau dan sukarela untuk melakukan kebaikan. Nah, salam ini, Bu, 3 kata ini, walaupun katanya, redaksi katanya itu pendek, tapi maknanya luas. Sebab itu ketika saya mengucapkan salam, ataupun siapapun yang mengucapkan salam, maka ibu harus wajib menjawabnya. Sekarang saya mau mengucapkan salam. Semoga jemaah yang banyak nih bisa menjawab dengan semangat. Paham? Paham? Kalau paham, pengajian selesai. Sudah paham untuk apa pengajian? Insya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa itu gelombang dari soft. Satu kali lagi ya, Bu, semoga nanti gelombangnya lebih rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni'matan bi bi'tsati khatamil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala man ja'alahu sirajan wa imaman lil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ashabul fadilah wal karamah ad-da'i ila Allah al-habib Mahdi al-Mahdali, matta'allahu hayatahu bil barakah, amin amin ya rabbal alamin, wa tawwala umrahu bil manfa'ah, amin amin ya rabbal alamin.
Yang saya hormati abang saya sekaligus guru saya, Saiful Muqaddas, selaku DPR Kota Pontianak. Ya, betul. Yang alhamdulillah perutnya semakin besar semakin hari. Ini nggak tahu saya makan apa Bang Saiful ini. Yang saya hormati Sohibul Hajah Ustadz Syafi'i, juga abang saya. Saya ingat betul Bang Syafi'i ini pernah membawa saya dulu ketika beliau mondok di Pondok Pesantren Darun Nasyien. Saya biasanya diantar jemput ke sekolahan SD. Jadi sebelum saya mondok ke Gresik umur 7 tahun, kelas 1 SD, biasanya yang mengantar, menjemput itu Bang Syafi'i. Dan pernah punya kesalahan besar Bang Syafi'i ini karena pernah memasukkan kaki saya di lidi sepeda itu. Tapi semoga Allah memaafkan. Yang saya hormati para asatid, para ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yakinlah kalau saya yang menyebut itu nggak terlalu ngeh dan bangga. Kayak Bang Saiful misalnya, saya sebut nama beliau di depan jenengan semua, saya yakin Bang Saiful nggak merasa bangga. Karena siapa sih? Cuman Lora gitu. Tapi kalau misalnya nama kita disebut oleh Allah, maka itu yang lebih penting. Jadi saya berharap walaupun nama ibu, nama bapak, nama adik-adik semua, meski saya tidak menyebut, tapi semoga Allah menyebut kelak di dunia dan di akhirat, lebih-lebih di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Orang munafik sekarang ini tidak selalu berbohong, tapi foto juga bisa menjadi munafik. Ya, orangnya hitam dengan kamera canggih jadi ganteng, jadi putih, itu munafik. Nah, kayak saya nih, manis tuh kan kalau senyum. Tapi aslinya kok kayak gini, itulah kamera. Saya berharap guru saya yang akan duduk di sini dan saya duduk biasa, karena kebetulan guru saya, guru Bang Saiful Muqaddas, beliau adalah Raden Kiai Haji Muhammad Minatullah Hasan Bakir, cucu daripada guru abah saya. Kebetulan juga hadir di Pontianak dan sekarang seharusnya bisa datang, namun katanya kurang sehat. Saya sebenarnya sudah menyampaikan ke Bang Syafi'i untuk beliau saja yang berceramah dan saya duduk. Namun karena beliau berhalangan, maka terpaksa akhirnya saya juga harus berceramah. Ibu-ibu, mungkin saya hari ini, malam ini tidak berceramah, tapi bercerita saja. Ya, saya ingin bercerita karena sebenarnya pengajian ini spesial untuk ibu-ibu. Kalau bapak-bapak, anggaplah bapak-bapak ini mendapatkan keuntungan saja, diskon saja untuk mengaji bersama. Sebenarnya kajian ini adalah kajian untuk ibu-ibu. Dan saya ingat betul bahwa kita ini pernah bertemu kan Bu? Sering. Enggak lah, 2 kali dengan sekarang. Dulu saya pernah mengisi di rumah di sana. Saya tadi membuat kata-kata Bu. Kata-katanya berbunyi begini Bu. Jika pertemuan pertama mengisahkan sebuah rindu, maka perlu kedua kalinya untuk melakukan pertemuan dan bertemu. Ketika rindu menjadi cinta, maka akan menggebu-gebu. Nah, saat ini kita sudah bertemu yang pertama kali dulu di sana, kemudian sekarang yang kedua kalinya, dan ini insya Allah semoga menjadi pertemuan yang cinta menggebu-gebu. Amin ya robbal. Ya, intinya menggebu-gebunya kemana? Ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi Bang Saiful Muqaddas ini sudah menyampaikan paparan tentang maulid, tentang haul. Ini sebenarnya maulid itu kelahiran, haul itu kewafatan atau kematian. Jadi kehidupan kita ini tidak lepas dari dua ini. Hidup, mati. Lahir, mati. Kehidupan kita ini. Sebenarnya tema kita ini tentang hidup dan mati. Sudah kelar pengajian ini. Hidup, mati. Udah. Yang hidup akan mati, yang mati nggak bakalan hidup. Kecuali nanti di alam barzah. Nah, Nabi Muhammad
adalah sesosok manusia yang kita bangga-banggakan. Ya, sesosok manusia yang kita banggakan. Tapi tahu nggak ibu? Ternyata Nabi Muhammad yang kita bangga-banggakan itu adalah anak yatim piatu yang miskin. Jadi abahnya itu memiliki istri bernama Siti Aminah. Nah, kebiasaan orang Arab, karena kebetulan Nabi Muhammad itu lahir atau berpenduduk di Mekah, abahnya yang bernama Abdullah itu biasa berdagang ke Yatsrib atau sekarang yang biasa disebut dengan Madinah. Waktu ketika Abdullah berdagang ke Yatsrib, Siti Aminah sedang mengandung 2 bulan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sesampainya Abdullah di Yatsrib mau balik, dalam perjalanan beliau wafat. Ibu Aminah, Siti Aminah yang sedang menunggu kedatangan suami tercintanya, tentu sangat berharap dan rindu terhadap kedatangan suaminya. Tapi ketika datang suaminya bukan dalam keadaan hidup, melainkan dalam keadaan sudah wafat. Apa yang terjadi? Sungguh dan sungguh istri Abdullah yang bernama Siti Aminah ini sedih. Ya Allah, saya akan melahirkan anak dan anak saya tidak akan pernah bertemu melihat bapaknya. Setelah Nabi Muhammad ini lahir, dibawalah Nabi Muhammad ini oleh Siti Aminah kepada Abdul Muthalib, kakeknya. Kebetulan Abdul Muthalib adalah penjaga dan memiliki tempat duduk khusus yang tidak pernah ada satupun orang pernah duduk di tempat itu, yang letaknya ada di dalam Ka'bah. Karena kebetulan Abdul Muthalib adalah pemuka agama, pemuka masyarakat, kakeknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika lahir dibawalah oleh Siti Aminah baginda Nabi Muhammad ini kepada kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib membawa cucunya itu masuk ke dalam Ka'bah, kemudian berdoa kepada Allah dan kemudian diberi nama Muhammad. Siapa yang memberikan nama pertama kali? Yang pertama kali memberikan nama Muhammad adalah Abdul Muthalib, kakeknya. Dan ketika kakeknya memberikan nama Abdul Muthalib, orang kafir Quraisy atau orang-orang Arab yang ada di sekitarnya itu ibu penasaran dan menegur sekaligus karena tidak pernah ada di kalangan orang Arab bernama Muhammad. Dan Nabi Muhammad adalah orang pertama yang bernama Muhammad. Jadi datang orang-orang Arab itu, ya Abdul Muthalib, kenapa cucumu diberi nama Muhammad? Itu pertanyaannya. Lalu Abdul Muthalib menjawab, aku memberikan nama Muhammad kepada cucuku karena aku berharap semoga kelak cucuku ini akan dipuji oleh alam semesta. Terbukti. Kita bersalawat, di Indonesia bersalawat, di Maroko bersalawat, di Tunis bersalawat, di Pakistan bersalawat. Hampir alam semesta ini bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi sayangnya ibu-ibu sekarang agak tidak mau memberikan nama Muhammad atau Ahmad atau Mustafa kepada anaknya. Bangga nggak ibu dikasih nama Muhammad? Kalau bangga, sekarang nama anak ibu ada yang Muhammadnya enggak? Alhamdulillah. Berarti super ibu-ibu di sini. Ini gang apa ini? Ya, gang bahagia. Kalau orang bertanya kepada ibu, ada enggak orang sedih di sini? Saya yakin jawabannya enggak ada karena pasti bahagia. Bahagia itu semua. Bertengkar dengan suaminya, orang mana tuh yang bertengkar sama suaminya tuh, yang sampai nangis-nangis tuh, itu bukan nangis sedih, itu nangis bahagia. Orang sini, orang bahagia semua. Alhamdulillah, ibu-ibu, ini cantik-cantik semua. Ya Allah, kerudungnya kerudung merah, terus bajunya baju hitam. Oi ibu yang berkerudung merah. Terus bu, itu. Lanjut. Nah, saya bilang sekarang saya tidak mau bercerita. Tidak mau berceramah, hanya mau bercerita. Itu saja.
Jadi Nabi Muhammad SAW setelah dinamai Muhammad, maka terbukti sekarang ini memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad berumur, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, Siti Aminah ibunya wafat, meninggal dunia. Kebiasaan orang Arab, kalau punya anak, mencari jasa menyusui anaknya. Jadi, Siti Aminah mencari perempuan yang mau menyusui Nabi Muhammad. Awalnya disusui oleh budaknya Abu Lahab, pamannya. Jadi paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab memiliki budak. Dan budak ini menyusui Nabi Muhammad. Kemudian Siti Aminah mencari perempuan lain lagi yang kemudian sampai kepada Sa'diyah. Siapa nama panjangnya itu? Siapa, Bu? Iya. Akhirnya menyusu kepada ibu ini. Biasanya dikasih upah. Tapi karena Nabi Muhammad, ibunya adalah sesosok orang yang miskin, tidak mampu untuk membayar. Dan Siti Sa'diyah ini dengan sukacita mau menyusui Nabi Muhammad dengan gratis. Subhanallah. Dan akhirnya mulia juga. Nah, itulah baginda Nabi Muhammad. Orang yang kita bangga-banggakan, tapi dalam hidupnya penuh dengan penderitaan. Penuh dengan penderitaan. Setelah bapaknya meninggal, disusul oleh ibunya, disusul oleh kakeknya, kemudian kakeknya meninggal. Nabi Muhammad hidup dengan Abu Thalib, pamannya, yang juga miskin. Banyak anak, kalau makan seumur hidup, sepupu-sepupu Nabi Muhammad itu tidak pernah kenyang. Tapi ketika Nabi Muhammad hidup bersama dengan Abu Thalib, pamannya, semua keluarga itu walaupun nasinya sedikit, ini barokahnya Nabi Muhammad, bisa kemudian makan mereka semua itu dengan lahap dan kenyang. Heran sampainya Abu Thalib, saya, anak-anak saya, semenjak saya hidup punya keluarga tidak pernah kenyang. Tapi ketika ponakan saya hidup bersama, mau duduk bersama, mau tidur bersama, satu rumah, anaknya banyak, tapi semuanya itu bisa kenyang, insya Allah gara-gara Muhammad, kata Abu Thalib. Setelah Abu Thalib pamannya wafat, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah juga meninggal. Setelah Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh Siti Khadijah, Nabi Muhammad diusir dari Mekah. Pertanyaan saya sekarang, sedih nggak hidup Nabi Muhammad itu, Bu? Sedih nggak kehidupan Nabi Muhammad itu? Sedih, Bu. Nggak ada orang yang sesedih Nabi Muhammad hidupnya. Tapi apa Nabi Muhammad itu? Sampai sholat terus, sampai bengkak lutut dan tangan Nabi Muhammad sampai itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sholat tahajud, sholat duha dan seterusnya. Sampai istrinya Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampunimu, telah menghapus dosa-dosamu, engkau telah diberi sifat maksum, tidak akan melakukan dosa sedikit pun, tetapi kenapa engkau masih melakukan sholat ya Rasulullah? Jawaban Nabi Muhammad apa? Tidakkah aku harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadaku? Nah, itu sifatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad ini sering dilontari kotoran. Ya, ini perlu kita contohi. Nabi Muhammad diusir dari Mekah, dilempari kotoran, dihina. Pokoknya Nabi Muhammad itu memiliki musibah besar dalam hidupnya dari kaum-kaumnya. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak memaki, Ibu. Sedikit pun Nabi Muhammad itu tidak memaki. Tapi Nabi Muhammad malah berdoa kepada Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Ini sifat mulia baginda Nabi Muhammad. Dihina, dilempari kotoran, dilempari batu, tapi Nabi Muhammad ini masih mau mendoakan. Kalau ibu di sini, paling dihina dilawan dengan hinaan. Bukan ibu sini, ibu sana.
Insya Allah ibu sini bagus. Itu sifat Nabi Muhammad. Jadi besok kalau ibu ini bertengkar dengan siapapun, jangan pernah sekali-kali ibu ini melontarkan hinaan. Dasar perempuan jelek, udah jelek hitam, gak punya gigi, udah semacamnya diomongin yang jelek-jelek. Jangan seperti itu. Karena Nabi Muhammad mengajarkan sifat akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Bagaimana akhlak mulia? Ketika Nabi Muhammad disakiti, tapi Nabi Muhammad mendoakan. Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad ini pernah dilontari kotoran. Setiap hari keluar Nabi Muhammad dari pintu rumahnya ingin berdakwah, dilempari kotoran. Keesokannya Nabi Muhammad keluar lagi, dilempari kotoran. Keesokan lagi Nabi Muhammad keluar dari pintu rumahnya, dilempari kotoran. Keesokan lagi Nabi Muhammad keluar dari rumahnya, tidak ada yang melempari kotoran. Malah Nabi Muhammad heran, Bu. Loh, kok nggak ada yang kemarin itu melempari kotoran? Malah Nabi Muhammad kangen dengan lemparan kotoran. Kemana ya? Akhirnya Nabi Muhammad ini bertanya kepada orang-orang tetangga yang ada di samping rumah baginda Nabi Muhammad. Kemarin itu orang yang melempari kotoran kepadaku, sekarang di mana ya? Oh itu ya Rasulullah, sekarang sedang sakit. Apa baginda Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bukan malah, nyaman kau, sakit kau, tahu rasa kau. Tidak, Nabi Muhammad tidak bilang kayak gitu, Bu. Apa tindakan Nabi Muhammad? Tindakan Nabi Muhammad, aku harus mendatangi. Datang Nabi Muhammad, Bu. Datangnya Nabi Muhammad membawa oleh-oleh, Bu. Andai kata Nabi Muhammad ada di Indonesia, Nabi Muhammad ini bawa durian, bawa jambu, bawa pisang, buah-buahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mendatangi orang yang pernah melempari kotoran. Subhanallah. Bagus apa enggak bagus sifat Nabi Muhammad kalau kayak gini? Ini yang perlu dicontoh, Bu. Orang yang menyakiti, jangan lawan dengan menyakiti juga. Orang yang memaki, tak perlu kita juga memaki. Tapi khusus untuk Immanuel Mercon atau Marcon, yang sekarang Nabi Muhammad dikasih karikatur tuh, ditulis gambar Nabi Muhammad, pelecehan kepada Nabi Muhammad dari Syekhul Azhar Ahmad Thayyib, kemudian Habib Umar, Habib Zainal Abidin dan seterusnya, itu semuanya, bahkan Presiden Erdogan juga untuk memboikot produk-produk dari Perancis. Mari kita juga, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita perlu untuk memboikot itu. Walaupun teman saya pernah bertanya, kalau memboikot jualan dari Perancis, lalu kita mau makan apa? Tenang, Indonesia bisa buat susu kok. Kan biasanya tuh ada susu dari produk Perancis. Itu ada. Tapi juga kita bisa kok. Ibu-ibu kalau punya anak harus disusui. Ya iyalah, masa nggak disusui? Jadi kalau ibu-ibu punya anak, susui ibu. Tak perlu ibu ini takut nanti lambeng bahasa Maduran. Tak perlu. Tak perlu, kenapa? Karena kata Allah itu, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Jadi ibu-ibu kalau pengen anak ibu ini sehat jasmani dan rohani, susui dengan susu yang dimiliki oleh ibu. Susu ibu. Nah kemarin itu ada dosen bertanya sama saya, Bu. Bertanya, jadi begini. Kalau ambil anak orang kita ambil, anak sepupu atau anak saudara kita ambil, kemudian kita susui, itu akan menjadi anak firrodho. Hukumnya sama dengan anak kandung. Sekarang pertanyaannya, kalau suami yang menyusu, kalau bapak, suami ibu menyusu sama ibu, apakah akan menjadi anak tiri? Aduh, repot itu. Waktu itu dosen yang bertanya ini kepada dosen-dosen yang lain. Dosen-dosen yang lain nggak ada yang bisa jawab, dan kebetulan saya masuk ke ruangan. Ini Pak Inun, karena saya biasanya disebut dengan Pak Inun. Pak Inun, saya pengen nanya. Langsung nanya itu orangnya. Apa Pak, kata saya. Pak, istri saya kan baru hamil. Iya Pak, terus kata saya. Ya kan anak saya menyusu. Iya, saya juga numpang susuan juga sama istri saya.
Tapi katanya kalau orang menyusu sama orang perempuan, dia akan menjadi anak tiri, anak rodok, anak firrodok. Lalu apakah saya sekaligus menjadi anak firrodok, anak susuan? Saya jawab, umur bapak berapa? Umur saya 40-an katanya, 40-an kurang. Kemudian saya jawab, hukumnya itu enak banget pak. Itu hukumnya enak, ketawa itu. Loh kok bisa enak pak? Loh ya iya, kalau nggak enak nggak bakalan bapak nyusu. Nah bagaimana hukumnya? Ya enggak lah bu. Itu nggak bisa menjadikan anak firrodok. Nah, ibu bapak-bapak yang ada di pinggir nih bisa melaksanakan susuan nih. Ya, nanti kalau pulang mau susu. Insya Allah jasmani dan rohani bapak corona akan hilang. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, obat mujarab itu apa? Dari istri. Apa itu? Ya susu. Imun bapak insya Allah kuat. Nggak perlu minum vitamin. Nggak perlu periksa kemana-mana. Cukup menyusu kepada ibu. Insya Allah imun bapak-bapak akan naik. Kalau stamina imun bapak-bapak ini menaik, corona akan minggir. Bagaimana nasib dengan ibu yang disusui? Insya Allah semangat juga. Kalau ibu sudah semangat, corona pun hilang. Jadi pengen corona hilang? Kalau pengen corona hilang, laksanakan obat mujarab ini. Jangan sampai tadak bu. Nanti pulang dari sini nggak melaksanakan ilmu ini berarti pengajian kita percuma. Percuma. Jadi katanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dilaksanakan. Jadi sepulang dari sini tunggu anak tidur. Penyesuaian gitu. Ya iyalah bu, anaknya dulu, anak disuruh tidur, baru gantian. Itu manfaatnya bu. Jangan sampai bapak ibu tidur satu rumah dengan mertua. Jangan. Nah ini menikah bu, ini menikah, setelah menikah, ya biasa kan suami istri itu. Ini tolong yang belum menikah jangan didengerin nih. Yang belum menikah jangan didengerin. Ini menikah, jadi menikah, setelah menikah melakukan hubungan suami istri. Nah suatu ketika bu, pintu kamarnya itu lupa nggak dikunci. Pintu rumahnya lupa nggak dikunci. Nah ketika itu hujan bu, hujan mungkin ini sedang pengen, akhirnya bergulung. Kayak ular sawah. Nah, akhirnya bu, dan mertuanya tanpa sengaja bu, masuk bu. Nah ketika masuk, selimutnya diambil, cuman yang ditutupi mukanya bu. Yang nampak itu yang belakang, percuma kan? Nah, jadi ibu-ibu kalau punya menantunya atau ibu nggak sama bapak, jangan sekali-kali masuk ke kamar anak. Kenapa? Ya takut kayak gini. Subhanallah. Yang malu tuh kan cuman mukanya, yang luar nggak. Tapi udah gimana itu kan? Nah, ibu-ibu ini perlu. Yang pertama, yang kedua, ibu kalau nanti menikahkan anak, jangan, atau bapak-bapak juga, jangan meminta uang asap dan uang mahar yang berlebihan. Nah, saya minta sekarang nih ibu-ibu lebih suka pacaran dulu, jangan menikah, tunggu sukses. Jangan kayak gitu bu, itu salah. Pernah suatu ketika datang seorang sahabat, tampan wajahnya, datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian bertanya kepada laki-laki tadi, hei laki-laki, kamu udah menikah? Belum ya Rasulullah. Kamu ganteng kayak gini. Saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Muhammad menikahkan laki-laki ini dengan sepasang dua sandal. Hadisnya Hasan. Kenapa?
Karena lebih baik menikahkan anak daripada dia pacaran menabung dosa. Jadi ibu-ibu nggak perlu sampai sekarang ini kan budaya kita salah. Enggak, saya mengatakan tidak salah. Tapi kadang-kadang memaksakan diri itu yang menjadi salah. Apa misalnya? Pernikahan dijadikan perdagangan. Ya, kalau diundang, kalau nggak ngasih amplop, dilirik. Berapa nih? Kayak 20 ribuan nih. Kayak gitu, Bu. Terus kalau uang asapnya nggak besar, diomongin. Jangan seperti itu. Nah, apa yang pengen saya sampaikan kepada ibu, besok kalau ibu punya anak perempuan atau ibu punya anak laki-laki, jangan mengorbankan make up. Jangan mengorbankan make up, ibu lakukan dan kemudian meninggalkan sholat. Bagaimana ibu akan mendapatkan cucu soleh dan soleha kalau awal pernikahannya saja didahului dengan yang tidak baik. Satu. Yang kedua, janganlah ibu mengundang orkes-orkes yang segini-segini. Ya gimana mau punya keturunan yang soleh dan soleha? Jangan ibu. Ibu harus bisa menuntun anak-anak ibu ini nikahkan cepat. Kalau itu terbaik, tidak perlu menunggu, harus sukses. Kenapa? Nih ada cerita. Ceritanya adalah Siti Khadijah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Siti Khadijah ini adalah perempuan yang kaya raya, yang umurnya lebih tua ketimbang baginda Nabi Muhammad SAW. Saya punya 3 cerita tentang perempuan. Jadi saya akan bercerita tentang 3 perempuan. Tadi saya sedikit menceritakan tentang baginda Nabi Muhammad. Sekarang saya akan menceritakan 3 perempuan. Jadi 3 perempuan ini yang perlu kita idolakan, ibu. Jangan sampai ibu-ibu mengidolakan artis. Artis yang kaya, yang cantik, tapi coba pernikahannya. Sudah kaya, cantik, tapi pernikahannya banyak yang runtuh. Perceraian. Jangan mengidolakan perempuan-perempuan yang belum jelas. Idolakan yang sudah jelas-jelas. Nih, yang pertama, Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah perempuan tua yang memiliki anak buah, mohon maaf bahasa kasar saya, atau memperkerjakan baginda Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Siti Khadijah ini mengutus Nabi Muhammad untuk berjualan ke Yathrib. Berjualan ke Yathrib dan ditemani oleh sekretarisnya Khadijah. Nah, sampai di Yathrib, dagangan Siti Khadijah ini laku keras. Laku semua dagangan Siti Khadijah. Datanglah Nabi Muhammad dan memberikan hasil dagangannya. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Siti Khadijah agak ada mau mengetes kejujuran Nabi Muhammad. Tapi kemudian Nabi Muhammad ini benar-benar jujur, ibu. Benar-benar jujur. Akhirnya Siti Khadijah ini pengen mempersunting. Nah ini, perempuan mempersunting laki-laki hukumnya bagaimana? Boleh. Jadi kalau ibu punya anak perempuan dan ada anak laki-laki yang dianggap soleh, boleh perempuan itu melamar laki-laki. Enggak salah, Bu. Siti Khadijah melamar laki-laki yang bernama Nabi Muhammad SAW. Dilamarlah Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad mau menikah Nabi Muhammad dengan istri yang lebih tua. Di suatu ketika Nabi Muhammad ini pengen tahannus, menyendiri, ingin merenung kebesaran Allah di Gua Hira. Sampai di Gua Hira, Nabi Muhammad ini bertemu dengan malaikat Jibril dengan membawa 5 ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Nabi Muhammad kan enggak bisa membaca. Ma ana alaihi biqari, aku tidak bisa membaca, kata Nabi Muhammad. Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Ma ana alaihi biqari. 3 kali Nabi Muhammad menyebut, saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca, saya tidak bisa membaca. Akhirnya yang keempat kalinya Nabi Muhammad bisa membaca. Setelah Nabi Muhammad bisa membaca, Nabi Muhammad segera pulang ke Siti Khadijah dan gemigir. Kedinginan Nabi Muhammad, keringat Nabi Muhammad bercucuran. Apa kemudian Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah? Siti Khadijah, aku tadi didatangi yang ini, dikasih tahu ciri-cirinya. Kemudian Zammiluni, selimutkan aku ya Siti Khadijah. Diselimuti ini. Perempuan subhanallah.
Ketika laki-laki sedang membutuhkan kehangatan, membutuhkan sandaran, perempuan juga mampu untuk menenangkan hati laki-laki. Akhirnya dipeluk Nabi Muhammad, dikasih selimut Nabi Muhammad, ditenangkan Nabi Muhammad. Tidak sampai itu. Ketika Nabi Muhammad mulai tenang, Siti Khadijah kemudian membawa Nabi Muhammad kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah paman daripada Siti Khadijah. Sesampai kepada Waraqah, kemudian menyampaikan Nabi Muhammad perihal yang terjadi dan apa yang dialami di Gua Hira. Akhirnya Waraqah bin Naufal ini kemudian, oh kamu Nabi, kamu adalah Nabi Muhammad, kamu yang sudah termaktub di dalam kitab Injil. Kata abang tadi, an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban fit Taurati wal Injil. Bahwa Nabi Muhammad itu sudah disebut di dalam kitab Taurat dan Injil, dan itu kamu. Nah, setelah Siti Khadijah wafat, ibu, Nabi Muhammad punya 9 istri, bahkan lebih dari itu, tapi hati Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad masih merindukan kecintaan Siti Khadijah. Sampai-sampai Siti Aisyah, satu-satunya istri Nabi Muhammad yang perawan, tidak cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain. Cemburunya kepada apa? Kepada mantan istri Nabi Muhammad yang sudah meninggal bernama Siti Khadijah. Nah, ibu-ibu kalau menikahkan anaknya mulai dari nol, mulai dari usaha keras dan lain sebagainya, kalau di pernikahan itu dibangun dengan kesedihan, dibangun dengan perjuangan, maka nanti pernikahan itu akan lebih kekal ketimbang pernikahan itu sudah matang kedua-duanya. Tuh, cerita yang pertama, bahwa perempuan hebat seperti Siti Khadijah perlu sama ibu untuk dicontoh. Yang kedua adalah Ummu Sulaiman. Cerita tentang Ummu Sulaiman. Ummu Sulaiman ini adalah istri daripada Abu Talha. Memiliki anak yang sedang sakit, Bu. Jadi Ummu Sulaiman memiliki suami bernama Abu Talha. Anaknya sedang sakit. Abu Talha ingin pergi keluar karena ada keperluan yang mendesak. Keluarlah Abu Talha ini. Ketika Abu Talha keluar, anaknya di belakang meninggal. Ketika anaknya meninggal, dikuburkanlah anaknya tanpa sepengetahuan Abu Talha, tanpa sepengetahuan bapaknya. Dikubur sama ibunya dengan familinya. Kemudian Ummu Sulaim kemudian berkata kepada sepupu-sepupu dan sanak familinya, tolong kalau suamiku datang nanti, jangan sampai kasih tahu kalau anaknya sudah meninggal. Kenapa? Ditanyain sama familinya yang lain. Kemudian dijawab oleh Abu Talha, biarkan aku yang akan menyampaikannya sendiri. Nah, kemudian Abu Talha datang. Malam-malam datang. Nah, istrinya ini, Ummu Sulaim ini, make celak, make sido, make lipstik. Pokoknya bermake up secantik mungkin. Sekiranya suaminya itu datang dalam keadaan capek, tapi capeknya kemudian hilang dan senang melihat istrinya. Nah, diketuklah pintunya oleh Abu Talha, kemudian dibuka pintunya oleh Ummu Sulaim. Suamiku kamu udah datang. Iya, dicium tangannya oleh Ummu Sulaim. Tangan Abu Talha dicium, kemudian Abu Talha mencium keningnya. Kemudian Abu Talha bertanya kepada Ummu Sulaim, ya istriku, gimana kabar anakku? Dijawab oleh Ummu Sulaim, alhamdulillah anak kita sekarang sudah enak, lebih enak dari sebelumnya. Sudah enak, lebih enak malah dari sebelumnya. Ini kata Ummu Sulaim. Lalu kemudian Ummu Sulaim dengan Abu Talha melaksanakan sebuah hubungan pernikahan ya, suami istri biasa. Nah, setelah melaksanakan itu di pagi harinya,
Abu Talha belum bertemu dengan anaknya dan kemudian istrinya bertanya kepada Abu Talha, "Ya Abu Talha, bagaimana hukumnya?" Ini pertanyaan istri kepada suaminya. Bagaimana hukumnya orang yang memberikan pinjaman, kemudian pinjamannya diambil lagi? Dijawab oleh Abu Talha, "Oh, itu haknya. Berhak orang itu mengambil barang yang dipinjamkan." Ummu Sulaim kemudian menjawab, "Anakmu sudah meninggal ya Abu Talha." Kaget Abu Talha ini. Abu Talha ini kaget, sedikit marah kepada istrinya, kemudian mengadu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Istrimu adalah orang hebat. Betapa sabarnya istrimu, dan kamu sudah melaksanakan kewajiban suami istri tadi malam." "Iya." "Maka anak-anakmu setelah ini akan menjadi hafidz semuanya." Semua dari anak-anak Ummu Sulaim dan Abu Talha menjadi penghafal Al-Quran. Gara-gara apa? Gara-gara suami istri ini, gara-gara istri ini bersabar atas musibah yang menimpa dan bagaimana suami tidak marah. Subhanallah, kalau ibu-ibu sekarang nggak punya belanjaan marah, nggak puas dengan kemarahannya, akhirnya buat status. Tolonglah ibu-ibu. Ibu-ibu kalau punya masalah jangan buat status. Biar masyarakat tahu kalau ibu lagi bermasalah. Jangan. Itu tidak menunjukkan kedewasaan ibu. Ibu bermasalah dengan suami, ibu bermasalah dengan tetangga, ibu bermasalah dengan saudara, sanak famili, ibu bermasalah dengan siapapun, tidak perlu ibu buat status. Apalagi masalah tentang keluarga. Itu sama saja dengan ibu membuka celana di tengah-tengah pasar. Malunya suami juga malunya ibu. Jadi tolong dijaga. Jangan sampai sedikit-sedikit curhat di sosial media. Sedikit-sedikit curhat di sosmed, di WhatsApp dan sebagainya. Jangan ibu. Kita perlu menjaga profesi ini untuk tidak dilihat, dibaca oleh orang lain. Yang terakhir, cerita tentang ada perempuan hitam, Bu. Saya pengen nanya sama ibu. Ibu memilih glowing, putih, atau memilih hitam? Jawab, Bu, yang jujur, Bu, yang jujur. Ibu pengen terlihat putih atau pengen terlihat hitam wajahnya? Jawab, Bu. Pengen terlihat putih atau hitam? Kebanyakan orang sekarang, Bu, wajahnya yang putih, betisnya hitam. Jangan sampai ke betisnya, sampai ke tangannya aja udah banyak yang hitam. Putih, hitam, hitam. Berarti asalnya hitam. Ternyata ibu, kecantikan itu terbagi menjadi dua. Cantik itu ada dua, Bu. Cantik hakiki, cantik palsu. Cantik asli, cantik palsu. Cantik asli adalah cantik yang make up-nya dengan akhlak karimah, dengan sifat terpuji dan mengikuti syariat. Itu akhlak cantik, Bu. Ibu berkerudung nih. Sekarang ibu berkerudung nih, hakikatnya adalah kecantikan yang sejati. Kenapa? Ibu kan sudah tidak mungkin kita bisa cinta kepada Allah kecuali kita cinta kepada Nabi Muhammad. Dan tidak mungkin kita bisa mencintai Nabi Muhammad kecuali kita mencintai dengan ajaran-ajarannya. Ajaran baginda Nabi Muhammad yang tidak lain adalah ajaran Allah mewajibkan perempuan untuk berjilbab, berhijab. Ya ayyuhan nabiyyu kul li azwajika wa banatika wa nisaika yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hei Nabi Muhammad, kata Allah, kul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kata Allah, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu ya Rasulullah,
wa nisa'il mu'minina, dan perempuan-perempuan yang beriman. Untuk apa? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Untuk menurunkan jilbabnya agar tidak nampak kepada orang yang tidak berhak melihat kita, perempuan-perempuan. Jadi ibu sekarang sedang pakai jilbab, pakai hijab. Kalau ibu mampu, ya tutuplah wajahnya. Kalau nggak mampu, ya paling tidak tutuplah semua badan selain wajah. Itu insya Allah ibu termasuk ayat ini. Amin ya Rabbal. Yang kedua, kecantikan yang kedua, yang apa kedua ini? Kecantikan palsu. Apa yang dimaksud dengan kecantikan palsu? Adalah kecantikan yang dipoles dengan make up, bedak, lipstik yang tebal. Setelah lipstiknya hilang, kembali kepada asalnya. Kalau asalnya jelek, ya akan kembali kepada jelek. Sekarang nih kan nenek-nenek bisa di make up cantiknya minta ampun, Bu. Banyak di Facebook tuh ya. Facebook, di YouTube, coba lihat ibu. Nenek-nenek di make up menjadi cantik. Kayak perawan, Bu. Pakai bedak tebal sampai 10 cm. Lipstick, akhirnya terlihat cantik banget. Tapi coba, itu adalah kecantikan palsu. Karena ketika di bedaknya hilang, maka kecantikannya akan pudar. Maka hakikat kecantikan itu bukan di situ letaknya, Bu. Tapi letaknya adalah di dalam hati ibu. Kalau ibu punya hati yang suci, ibu memiliki hati dan jiwa yang semangat untuk mensyariatkan hukum-hukum Allah di dalam kehidupan ibu, maka itu adalah kecantikan yang sejati, yang hakiki. Nah, pertemuan kali ini saya tidak bisa berceramah, memberikan hukum-hukum, hanya bercerita saja. Paling tidak saya bercerita tentang 4 tadi. Tentang perjalanan Nabi Muhammad, tentang Ummu Sulaim, tentang Siti Khadijah, dan tentang yang terakhir ini adalah tentang perempuan berwajah hitam, Bu. Jadi ada perempuan berwajah hitam. Suatu ketika Abu Hurairah duduk bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, dan di sana ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini kemudian bertanya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah, tidakkah kamu pengen tahu perempuan ahli surga? Kemudian dijawab oleh Abu Hurairah. Iya, saya pengen tahu siapa perempuan yang menjadi ahli surga itu. Kemudian Ibnu Abbas menjawab, begini, ada cerita. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad didatangi oleh perempuan dengan wajah hitam. Kulitnya hitam, Bu. Kulitnya hitam, mendatangi Nabi Muhammad. Kemudian dia bercerita kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, aku sering kerasukan setan. Kalau aku kerasukan setan, aku biasanya lupa, aku biasanya tidak sadar, maka auratku ini nampak dan terlihat oleh orang-orang yang tidak boleh melihat auratku. Doakan aku ya Rasulullah agar aku bisa sembuh dari penyakit kesetanan ini. Apa jawaban Nabi Muhammad? Sabar itu lebih baik, karena kalau kamu bersabar, aku bisa saja mendoakan kamu dan kamu insya Allah bisa disembuhkan oleh Allah. Tapi aku berharap kamu lebih baik memilih bersabar untuk bersabar atas penyakitmu agar kamu bisa menjadi ahli surga. Jawaban perempuan tadi apa? Aku lebih memilih surga. Aku lebih memilih sabar ya Rasulullah. Namun bagaimana auratku nampak kepada orang-orang lain yang tidak berhak untuk melihat auratku. Maka Nabi Muhammad kemudian menjawab, ya Allah, semoga aurat perempuan ini kalau kejinan atau kesetanan semoga tidak nampak lagi. Akhirnya tidak pernah nampak auratnya walaupun perempuan tadi ini masih kejinan atau kesetanan. Inilah ahli surga. Betapa pentingnya menjaga aurat. Nah, ibu-ibu kalau tidur, maaf, kalau ibu-ibu nanti mandi di pinggir kali ini, jangan sampai kemudian membuka sesuatu yang bukan boleh untuk dibuka. Jadi ibu mandi dengan pakaian yang utuh. Ya kalau bisa buatlah kamar mandi agar ibu tidak mandi di luar. Jangan sampai seperti tetangga-tetangga sebelah. Ketika mandi di luar cuman dipakai gini.
Apa istilahnya? Kemban. Kemban. Jangan pakai kemban, Bu. Walaupun ibu tua, aku kan tua, Dahra. Pertanyaannya, Bu, emang yang muda nggak bakalan ngelirik sama ibu yang udah tua. Tapi takutnya yang sama-sama tua masih ngelirik sama ibu. Kalau yang tua masih ngelirik sama ibu itu sama saja dengan masih mendatangkan fitnah. Jadi tutup, Bu, kalau mau mandi, Bu. Mandi itu tutup. Kalau lebih baik adalah ibu mandi di dalam kamar mandi sendiri. Nah, ini bukan pengajian, Ibu, ini bukan ceramah. Saya hanya bercerita, namun semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat. Termasuk nanti bapak-bapak bisa melaksanakan susuan itu. Karena kalau tidak dilaksanakan berarti percuma kajian ini. Saya mohon maaf. Sekali lagi ini bukan ceramah. Ini bukan nasihat. Saya hanya bercerita. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.